Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan edukasi aktivitas fisik bagi kader di Posyandu. Ya. Jadi perkenalkan, saya sendiri Ibu Dewa Yuwaryani, saya seorang promotor kesehatan di Puskesmas. Jadi itu nomor WA saya jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Ya. Jadi untuk mencairkan suasana Ibu Bapak, ketika saya bilang hai Ibu Bapak jawabnya halo. Iya, jadi seperti itu. Oke. Jadi Ibu Bapak, tujuan dari edukasi kita hari ini setelah pembelajaran ini, saya mengharapkan Ibu Bapak mampu melakukan edukasi aktivitas fisik, kemudian Ibu Bapak mampu melakukan edukasi apa sih manfaat melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir Ibu Bapak saya harapkan mampu melakukan bagaimana sih melakukan aktivitas fisik yang baik. Ya. Jadi Ibu Bapak, aktivitas fisik itu merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot dalam rangka meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Ya, jadi aktivitas fisik ini dapat dilakukan di mana saja Ibu Bapak ya, bisa di tempat kerja, bisa di rumah ataupun di tempat umum. Ya. Nah, manfaat aktivitas fisik mungkin dari Ibu Bapak ada yang tahu? Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama nih meningkatkan kerja otot paru, meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi risiko hipertensi, dapat mengurangi risiko kencing manis, kemudian dapat meningkatkan fungsi jantung, dan yang terakhir itu mengendalikan berat badan. Ya, jadi itu adalah manfaat dari melakukan aktivitas fisik. Kemudian, bagaimanakah kita melakukan aktivitas fisik yang baik? Ya, jadi aktivitas fisik itu dilakukan yang pertama lakukanlah secara bertahap ya Ibu Bapak ya. Kemudian lakukan sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Awali dengan pemanasan dan peregangan untuk apa Ibu Bapak? Iya, menghindari terjadinya cedera. Ya. Nah, demikian mengenai edukasi aktivitas fisik bagi kader di Posyandu. Ya. Dari itu Ibu Bapak ada yang bertanya? Iya, ada. Saya yang akan bertanya. Mungkin untuk Ibu Ratna ya namanya ya. Bisa Ibu sebutkan 3 manfaat melakukan aktivitas fisik, Bu? Untuk mengurangi risiko penyakit jantung, untuk mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan untuk menyehatkan tubuh. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ratna. Ya. Kemudian mungkin untuk peserta yang lain bisa menyampaikan 3 cara melakukan aktivitas fisik yang baik. Ya, jadi terima kasih. Itu mengenai evaluasi karena tidak ada yang bertanya. Jadi edukasi pada pagi hari ini dapat saya simpulkan ya Ibu Bapak ya. Jadi edukasi aktivitas fisik di Posyandu itu sangat penting ya Ibu Bapak ya, dalam upaya kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh masyarakat. Oleh karena apa Ibu Bapak? Orang sehat itu belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar sudah pasti sehat. Jadi demikian Ibu Bapak, edukasi pada pagi hari ini sudah saya sampaikan. Terima kasih antusiasnya yang baik. Saya tutup dengan kalimat Santi. Santi. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk penyampaian materi tentang pengukuran faktor risiko PTM. Dalam hal ini yang saya bahas adalah pengukuran berat badan. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Leputu Ratna Dewi. Saya staf UPTD Puskesmas Batu 2. Saya seorang bidan. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya kepada saya, silakan hubungi nomor seperti yang sudah tertera di depan ya. Untuk hari ini, bagaimana kalau kita awali hari ini dengan doa dan senyuman? Semoga hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya sebelum kita menyampaikan materi, saya harapkan setelah ibu-ibu mendengarkan materi dari saya harapkan ibu-ibu bisa melakukan pengukuran berat badan dengan baik dan benar di Posyandu sehingga didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Ya, untuk selanjutnya pengukuran berat badan kita lakukan dengan pengukuran timbangan
berat badan digital atau timbangan berat badan injak yang sudah dikalibrasi sebelumnya. Jadi di awal kita melakukan sarankan kepada peserta atau klien untuk melepaskan pakaian, melepaskan sandal, hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan ibu-ibu sekalian. Setelah dia naik, maka ibu-ibu sejajar dengan timbangan sehingga hasilnya tidak akan melenceng dari angka yang seharusnya. Selanjutnya, pengukuran berat badan lebih atau obesitas ini bisa berakibat pada peningkatan faktor risiko kematian ya. Jadi obesitas merupakan salah satu silent killer juga ya. Jadi di sini cara penilaian obesitas dengan mengukur IMT-nya terlebih dahulu. Nah, IMT ini rumusnya adalah dengan membagi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat sehingga didapatkan IMT yang seharusnya. Apakah ibu termasuk normal, gemuk, atau obesitas, atau kurus, atau bahkan sangat kurus nih. Jadi setelah nikah bisa diketahui atau dilanjutkan tindak lanjutnya seperti apa nih. Nah, setelah pemaparan materi dari saya tadi, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Enggak, Bu. Baik, saya lanjutkan dengan evaluasi ya. Untuk Ibu Dewayu Aryani, saya minta untuk menyebutkan langkah-langkah pengukuran berat badan di posyandu. Silakan Ibu. Saya bantu menjawab, mungkin melepaskan sepatu, kemudian menghindari berpakaian yang lebih, kemudian baru meletakkan timbangan di lantai, melakukan pengukuran dan membaca hasil pengukuran dengan mata tegak lurus pada alat timbangan. Demikian, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Dewayu, sangat benar, sangat betul sekali jawabannya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya akhiri dengan kesimpulan ya. Jadi pengukuran berat badan sangat penting dilakukan di posyandu untuk mendeteksi dini obesitas ya. Jadi dengan mengetahui apakah kita obesitas atau tidak, jadi kita bisa melakukan tindak lanjut selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan salam sehat, salam sehat, salam Om sampaikan Om Santi Om. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kader. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang pemeriksaan tekanan darah. Perkenalkan, saya Bu Sikiani, staf UPD Kesmas Batu 2. Itu ada nomor telepon saya. Ya, untuk mencairkan suasana, jika saya bilang halo, Ibu jawab hai. Halo. Hai. Halo. Iya, suasana sudah semakin santai ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, di mana nanti kader mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian mampu mengetahui kriteria hasil dari pemeriksaan tekanan darah tersebut. Di mana pengertian dari tekanan darah, tekanan yang dihasilkan oleh pompa jantung untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh, di mana tujuannya untuk mendeteksi dini risiko hipertensi. Ya, sasarannya yang dilakukan pemeriksaan tensi usia 15 tahun ke atas, di mana kriteria dari tensi yang normal dengan hasil 120/80 mm/Hg itu diklasifikasikan normal, dan jika hasil dari pengukuran lebih dari 140 dan lebih dari 90 mm/Hg itu diperkirakan hipertensi. Ya, tekanan darah ini dilakukan dengan pemeriksaan tensi digital, di mana cara pengukurannya ibu dan bapak kader harus memastikan bahwa baterainya bagus, kemudian masukkan baterai ke dalam alat, kemudian pasien duduk dengan tegak, kemudian lipat lengan bajunya, kemudian masukkan manset. Setelah itu kita lakukan pengukuran tensi. Saat pengukuran
pengukuran tensi, Ibu dan Bapak tidak boleh bergerak atau berbicara. Ya, setelah ini kita akan lakukan praktek ya Ibu Bapak. Ya, sekarang saya akan melakukan evaluasi. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh iya, kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan melakukan evaluasi ya. Sebutkan langkah-langkah dari pemeriksaan tekanan darah. Ya, Bu. Oh iya, silakan Ibu. Yang pertama kita harus menyiapkan alat ya Bu ya, kemudian siapkan pastikan barainya baru, kemudian menyiapkan meja, tentunya kursi untuk pasien, kemudian menyampaikan kepada pasien agar duduk tenang, tegak, dan lengan berada di atas meja, ini memasang manset, kemudian melakukan pengukuran. Demikian. Tepat sekali ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Dewayu tadi. Untuk kriterianya yang dibilang hipertensi dengan hasil berapa ya Ibu? 140. Oh iya, benar sekali ya Ibu. Ya, setelah ini saya akan menyimpulkan dari apa yang saya paparkan tadi. Pemeriksaan tekanan darah sangat penting dilakukan di posyandu untuk mendeteksi dini risiko hipertensi. Lakukan cek tensi secara rutin karena hipertensi itu adalah salah satu penyakit silent killer. Ya, demikian. Terima kasih. Om Santi